Masuk Ki. Ya, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Tapi Pak, saya Dokter Rizal, saya jaga di Poli hari ini. Silakan dulu Ki Pak. Iya dok. Sebelumnya lama Ki di luar Pak. Udah lama dok. Iya, minta maaf Ki karena kebetulan juga memang ini hari banyak pasien Pak. Iya. Jadi sebelumnya saya mau ini tanya Ki melakukan ini anamnesis, mau saya tanya Ki. Jadi tolong sebentar relax saja baru kita jawab dengan jujur nih Pak. Bersedia Ki? Bersedia dok. Jadi sebelumnya siapa nama Pak? Aldi. Berapa umur tak? 28 tahun. 28 tahun. Ini apa pekerjaan tak sekarang? Sekarang hanya diam bisa di rumah. Pekerjaan. Menganggur gini? Iya, menganggur. Di mana alamat tak? Di Jalan Todaing 3. Todaing 3. Iya. Oh iya. Jadi sebelumnya Pak ada bisa saya bantu Ki? Ini Pak. Ini dok. Agak pusing saya rasa ini karena saya selalu di kamar dan agak gelisah saya rasa selalu kamu sendiri ini dok di kamar, nggak pernah keluar kamar gara-gara kepikiran terus kayak tentang dok, tentang karena baru dipecat kemarin dok. Oh, kapan gitu dipecat Pak? Kemarin dipecat gara-gara ini pandemi dok, di PHK. Berapa lama nih Pak? Ini sudah masuk 2 minggu ini dok. 2 minggu Pak? Iya, gak lama ini? Iya, lama dok. Jadi gara sudah tapi dipecat, iya. Baru Ki ini kayak suka menyendiri di kamar. Iya, menyendiri di kamar. Saya kepikiran terus dok, jadi sekarang kayak kebawa pusing. Terus Pak, awalnya kira-kira awal mula penyakit itu awal mulanya yang kelontak datang bagaimana kira-kira kita rasa Pak? Saya rasa itu dok kayak rasa ingin akhiri hidup dok. Oke, mau bunuh diri Pak? Iya, kayak mau bunuh diri. Saya rasa gara-gara dipecat ini dok, baru keluarga lagi, ada anak juga ini dok. Itu sebagaimana cara yang saya dapat uang ini dok, karena anak-anak saya belum sekolah sampai sekarang gara-gara nggak ada uangku. Sabar dikit Pak. Baru tambah lagi di PHK. Iya. Sedihku lagi sekarang dia tinggalkan kak. Kemana Pak? Nggak tahu kemana dia tinggalkan kak gara-gara tidak ada uangku. Kedua anak di mana sekarang? Anak di rumah sekarang. Oh jadi kita yang urus anak sendiri? Iya. Berapa orang anak Pak? 2 dok. 2 orang gitu. Iya. Berapa umurnya kedua anak tak? Sekarang 5 atau 6 tahun. Jadi ini Pak, gejala tak dulu, ini biasa gejala tak kayak hilang-hilang begitu atau selalu lagi kayak merasa suka menyendiri di kamar atau biasa juga kayak hilang di gejalanya? Kadang kalau hilang-hilang juga dok, kadang kalau datang anakku lagi hibur-hibur kak, berusaha kak juga lagi tapi kalau lagi kayak kupikir lagi masalahku, kayak cemas sekali saya rasa dok. Ini akhir ini kurang sekali nafsu makanku, nurun sekali berat badanku saya rasa ini dok. Ini jadi nafsu makan tak juga menurun di? Iya. Terus ini Pak, berarti selama ini karena selalu di kamar jarang ketemu sama orang lain di? Iya jarang dok. Sama tetangga tuh jarang. Jarang sekali. Iya, karena rasa sosial sama orang. Iya, rasa malu juga dok ya. Sama biasa kayak malu gitu. Iya. Terus Pak, ini sebelumnya pernah juga alami gejala-gejala seperti ini sebelum ini? Sebelumnya ini dok, belum pernah. Oh belum pernah Iya. Jadi baru begini sekarang. Iya. Terus ini dulu Pak waktu kecil Ki, tidak pernah aja berarti waktu kecil Ki tidak pernah aja juga ada kayak gangguan begini Pak? Iya, tidak pernah aja waktu kecil dok. Waktu tak waktu sekolah tak juga bagaimana hubungan tak sama teman tak? Waktu SMA dok, sudah gak pernah tinggal kelas, tapi tidak terlalu saya ingat sebenarnya itu dok, tidak aja. Oh tapi dulu sempat juga ada kelas, baru sempat diejek juga dari teman-teman. Jadi sempat juga kayak mengurung diri dulu gitu. Pernah. Oh jadi pernah juga dulu mengurung diri. Pernah, tapi agak terlalu lama karena sempat
kira kayak 5 harian lah dok. Oh, jadi Waktu pernah saya juga mau- dulu deh. Iya pernah. Kalau di keluarga apa ada juga yang kayak mengeluh gejala-gejala seperti ini? Tidak ada jadi. Oh, tidak ada jadi. Iya. Terus Pak, jadi sekarang kita rasa agak mendingan Maki dibanding 2 minggu yang lalu atau bagaimana? Sebenarnya dok kurang agak saya tambah tidak enak saya rasain dok. Sebenarnya ini saya kesini dok, tetangga yang suruh. Oh, tetangga. Iya, bilang pergi berobat cepat ke dokter. Oh Iya, karena agak gelisah juga saya rasa. Oh iya. Terus kalau tak selama ini biasa kita mengurung diri ada di keluarga tak atau tetangga tak yang biasa dimuki? Saudaraku biasa. Oh, ada di saudara Iya, tadi. saudara iya. Jadi biasa ada yang kayak bantu kuatkan supaya kuat mental tadi Iya. Pak. Saudara-saudara kadang ada bantu. Alhamdulillah. Jadi Pak, sekarang mungkin ada mau kita tanyakan dulu sebelum saya lanjut. Tidak ada begitu dok. Oh, tidak ada yang mau kita tanyakan. Kemudian Pak di sini tadi sudah disebutkan bahwa tadi keluhan utama itu kayak suka kayak menyendiri di kamar, selalu ada rasa ingin bunuh diri, kurang nafsu makan, jadi sudah 2 minggu gara-gara ini dipecat di PHK dari Pak ini semenjak pandemi banyak sekali kasihan orang-orang yang dipecat. Iya, teman-temanku banyak sekali begini dok. Iya, harus orang kuat Pak. Iya. Terus istri juga sudah tinggalkan Ki. Iya dok. Sabar Ki Pak. Iya dok. Ada anak lagi 2, jaga baik-baik anak Pak. Iya. Masa depan keluarga dia anak Pak. Iya, amin dok. Terus biasa juga mengeluh pusing, kurang nafsu makan sehingga berat badan turun. Terus juga jarang ketemu sama orang karena sering menyendiri di dalam kamar. Terus sebelumnya pernah waktu SMA juga mengalami penyakit seperti ini. Di keluarga tidak ada yang penyakit seperti ini dan alhamdulillah dukungan dari saudara-saudara itu baik jadi sedikit memberikan kekuatan moral di Pak. Iya dok. Jadi dari hasilnya nih Pak, saya kemungkinan curiga bahwa kita menderita ini Pak, penyakit depresi berulang. Jadi karena sekarang sementara gejala depresi dan pernah juga ada riwayat depresi sebelumnya. Jadi kemudian kita lakukan penegakan diagnosis multiaksial. Jadi untuk diagnosis multiaksial ada 5. Jadi aksi 1 kondisi klinis pasien di sini ditemukan dari anamnesis bahwa pasien menderita penyakit menderita ini riwayat gangguan depresi berulang. Terus untuk aksi 2 kepribadian dan retardasi mentalnya sampai saat ini belum bisa ditentukan. Terus aksi 3 kondisi medis umum juga belum bisa ditentukan. Aksi 4 yaitu psikososial serta lingkungannya. Jadi di sini ada masalah dipecat dari pekerjaan, terus juga ada masalah keluarga karena ditinggalkan oleh istri. Dan aksi 5 tara fungsi secara umumnya juga baik. Terus Pak, jadi rencana setelah ini kita mau lakukan terapi untuk bagaimana caranya kita kurangi depresi kita. Jadi nanti kita berikan terapi supaya depresi kita ini bisa dikurangi Pak. Oh iya dok. Jadi semangat make saja terus Pak. Iya. Semoga cepat Ki bisa lewati ini, hadapi ini Pak. Ingat Ki, ada anak yang harus kita urus Pak. Kapan saya datang lagi dok untuk terapinya? Jadi insya Allah kita jadwalkan lagi datang sama Ki ini hari Sabtu. Jadi nanti kita lakukan terapi hari Sabtu Pak. Terima kasih banyak dok. Ya, selanjutnya kita masuk di pemeriksaan status mental. Jadi nanti di sini mau dinilai status mental Pak. Iya dok. Terus yang pertama dulu dari penampilan. Jadi tadi ekspresi wajahnya itu baik, terus postur dan gerakannya juga baik, kerapian pakaian juga baik, terus perilaku dan aktivitas motoriknya dan cara berjalannya tadi dan lain-lain juga baik. Kemudian tadi sikapnya terhadap pemeriksa kooperatif, jadi bisa diajak kerjasama. Terus mood kira-kira kita rasa bagaimana ini? Kayak hampa atau kayak terlalu senang Ki? Yang sekarang dok? Iya. Kalau sekarang agak senang sedikit. Oh, agak senang Ki. Terus afeknya dilihat dari muka pasien itu datar. Jadi keserasian antara mood dengan afek itu tidak serasi karena ada perbedaan antara mood dengan afek.
Terus dari tadi empatinya juga bagus, bisa mengerti perasaan orang lain. Terus bicaranya tadi, kecepatan bicaranya normal, kuantitas bicaranya juga bagus, baik, normal, jadi tidak berlebihan juga. Terus cara pengucapannya juga baik. Terus dari tadi pas setelah melakukan anamnesis, gangguan persepsi tidak ada, halusinasi tidak ada, ilusi tidak ada, terus depersonalisasi atau persepsi yang salah terhadap dirinya juga tidak ada, derealisasi atau persepsi yang salah terhadap lingkungan juga tidak ada. Terus masuk di proses dan bentuk pikir, di isi pikirnya tadi ada kayak dorongan ingin bunuh diri, jadi ada semacam obsesi dari isi pikirnya. Terus sensor dan fungsi kognitif, jadi kesiagaan dan tingkat kesadarannya baik. Terus orientasinya, jadi pertama orientasi waktu, kita tahu di hari apa sekarang Pak? Hari Senin dok, Tanggal 21 dok. ya, jadi orientasi waktunya baik. Terus kita tahu di mana sekarang? Di rumah dok. Berarti Rumah orientasi sakit nih dok. orientasi tempatnya benar. Terus kita tahu di saya sebagai kita tahu saya siapa tadi ya? Iya, Dokter Rizal. Orientasi orang juga bagus. Kemudian daya ingat, jadi yang pertama tes dulu daya ingat tadi. Ini pulpen, Iya, terus ini headset, iya Pak. sama ini handphone. Iya, Coba kita ulang Pak. pulpen, headset, dan handphone. Berarti daya ingat segeranya baik. Terus kita coba ingat daya ingat sedangnya sama jangka panjangnya. Jadi kan tadi pernah jadi sekolah tuh Pak. Iya, Coba kita hitung-hitung dulu tak untuk Iya. melatih juga daya berpikir dan daya ingat. Coba 100 kurang 7 Pak. 93, 93 kurang 7, 62, 62 kurang 7, 53, 53 kurang 7, 41, 41 kurang 7. 73. Ya, dari sini bahwa daya ingat sedang dan jangka panjangnya juga sedikit terganggu. Kemudian konsentrasi dan perhatiannya baik. Tadi pikiran abstrak dari tadi tidak ada. Terus intelijensi dan kemampuan informasi dan pengetahuannya baik. Alhamdulillah tadi juga sudah lulus SMA. Bakat kreatif tidak diketahui. Kemudian kemampuan menolong diri sendiri. Jadi misal Pak begini, ada di jalan terus ada kayak orang asing yang ikuti selalu ikuti, kira-kira apa yang mau kita lakukan, apa langkah yang mau kita lakukan? Ke orang ramai dok, yang mungkin agak ramai di situ, saya ke situ dok. Gitu. Iya, iya. Yes. Jadi kemampuan menolong diri sendiri baik. Terus pengendalian impuls. Jadi kan biasa kayak ada dorongan tak untuk ini Pak, bunuh diri. Tapi sejauh ini bisa jadi tahan nih dengan baik itu Pak. Iya, alhamdulillah bisa saja. Jadi pengendalian impulsnya baik. Terus masuk ke daya nilai. Yang pertama kita uji daya nilai. Jadi misal Pak jalan ki terus tiba-tiba di jalanan, misal tuh jalan-jalan ki terus di jalan dapat ki ini kayak misal kayak ini surat ada surat yang orang mau antarkan ke kantor pos tapi jatuh atau tercecer di jalan, kira-kira apa yang mau kita lakukan kalau kita lihat itu surat? Saya ambil dok, baru saya dulu alamatnya di mana, dan saya insya Allah saya antarkan. Berarti uji daya nilainya baik. Terus masuk ke tilikan. Jadi ini Pak kita sadar di bahwa kita punya penyakit ini Pak. Setelah dari sini saya agak Sadar. Jadi Iya. terus kita sadar juga dan yakin di bahwa penting itu melakukan pengobatan dan Iya. terapi. Penting dok. Jadi sini Ini anak-anak saya juga ini. Masya Allah. Jadi sini pasti tilikannya pasien itu sadar akan penyakitnya dan juga untuk berobat. Terus masuk ke taraf dapat dipercaya. Jadi Pak misal sementara jalan ki lagi tuh, misal jalan-jalan ki terus dapat ki uang 100 juta di jalanan, misal di dalam kantong dapat uang 100 juta. Kira-kira kita bawa pulang, lapor satpam setempat atau kita bawa ke kantor polisi? Saya bawa ke kantor polisi. Kita bawa ke kantor polisi. Jadi insya Allah Bapak dapat dipercaya. Jadi itu tadi penilaian status mental. Terus insya Allah Pak sesuai perjanjian tadi bahwa kita datang lagi hari Sabtu Pak untuk terapi.
Ya, terima kasih banyak Ya, Pak. terima kasih banyak, Sehat-sehat Dok. Ki. Iya. Semangat Ki terus Pak Di. Iya, ini Dok, sempat kalau ada yang mau saya tanyakan nanti Dok, mungkin bisa konsul lagi ke Oh sini. iya, bisa Pak, bisa sekali Iya. Pak. Iya, semangat Ki Pak Di. Iya, terima kasih Iya. banyak Dok. Iya. Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam Dok.